Baik, pertemuan kelima ini kita membahas tentang materi tentang akhlak tercela. Salah satunya yaitu hasad atau iri dengki. Nah, anak-anak di sini pernah nggak dengar apa itu hasad atau iri dengki? Pernah sih, Bu? Ya, apa? Coba jelaskan. Jadi kalau menurut aku hasad itu adalah sikap yang misalkan begini, Bu, misalkan iri kan, ya, misalkan teman kita mempunyai nilai yang tinggi dalam belajar, terus kita tuh dia tinggi, iri, terus kita tuh tidak senang begitu, Bu. Mungkin begitu. Nah, iya benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh teman tadi ya, bahwa iri itu adalah perasaan tidak senang ya ketika melihat kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain atau kesuksesan yang didapatkan oleh orang lain atas izin Allah. Nah, itu sehingga kita berusaha untuk membencinya atau merendahkan dan menyingkirkannya supaya kesenangan atau kenikmatan itu hilang daripadanya. Nah, sikap ini merupakan sikap yang tercela atau tidak dianjurkan dalam agama Islam, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi, yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqul walla hasada fa inna hasada yaqul hasana ti kama taqulun darul hasada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad atau iri dengki, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi bagaimana maksud hadis ini? Bahwa hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maksudnya yaitu amal-amal kita yang kita dapatkan itu akan hangus ya, karena disebabkan oleh sifat iri dengki kita tadi. Disebabkan oleh sifat hasad yang tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita tadi tentang hasad atau iri dengki? Boleh, Nak? Saya silakan, Nak. Kalau hasad dan iri dengki. Nah, teman kita menanyakan bagaimana contoh hasad atau iri dengki ya. Nah, pertama itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita saja ya. Kita misalnya melihat kehidupan tetangga kita itu sepertinya sempurna banget gitu kan, punya mobil, kemudian dia punya misalnya kolam renang, sepertinya sempurna kan kita lihat gitu kan, kayak hidupnya enak banget kaya, tetapi ini kita iri gitu kan, nggak senang apa sih? Ya. Nah, misalnya contoh hadis itu seperti ya misalnya tetangga kita melihat hidupnya itu enak banget, senang banget, dia punya mobil, mana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan, misalnya punya kolam renang, nggak payah-payah tuh kita seperti narik limbah air di sumur gitu kan, sehingga kita tuh merasa iri atau benci, kenapa aku nggak seberuntung mereka gitu. Nah, itu salah satu contoh perbuatan iri atau hasad. Sebenarnya di balik itu semua mungkin itulah cara Allah untuk melatih kita tentang apa itu kesabaran. Mungkin kalau kita mendapatkan semuanya, kita lupa caranya bersyukur atau meminta kepada Allah. Kita lupa caranya untuk berdoa meminta kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan gitu ya. Mengenai iri dengki atau hasad ini, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak dalilnya dalam Al-Quran? Nah, silakan baca dalil tentang iri dengki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktawabna was'alullaha
bagian orang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Ya, terima kasih Nak. Nah, kemudian mengenai makna penjelasan tentang dalil tersebut sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat ke berapa tadi? Ya, 32. Ada yang tanya nggak tentang maknanya? Sudah tahu belum ya? Oke. Jadi makna tentang dalil mengenai iri dengki sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 32 tadi, bahwa iri dengki itu dilarang dalam agama Islam ya. Iri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah, karena ada usaha-usaha tertentu kita nggak tahu, mungkin sepertiga malam seberapa keras orang itu bersujud kepada Allah meminta kenikmatan tersebut, sedangkan kita terlalu tidur gitu ya Nah ya. Itulah tadi mungkin maknanya tentang dalil tersebut. Nah, sepertinya sudah cukup nih ya pembelajaran kita pada hari ini tentang iri dengki atau rasa iri. Sampai di sini dulu.